Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Seperti apa videonya? Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Babak playoff tambahan Piala Dunia 2026 berpotensi dibuka, namun peluang Indonesia begitu sulit. Banyak pihak yang mengira slot peserta Piala Dunia sudah bersifat sulit ya, saudara-saudara. Gugat, tetapi kini muncul kemungkinan satu tim dicoret sebelum turnamen dimulai, yakni timnas Iran dikabarkan berpotensi mundur dari Piala Dunia 2026 akibat konflik di negaranya. Jika hal tersebut terjadi, jurnalis asal Spanyol Luis Carlos Largo mengatakan FIFA sedang mempertimbangkan skenario yang cukup mengejutkan, yakni menggelar playoff tambahan untuk menentukan pengganti Iran. Menariknya, playoff ini tidak hanya melibatkan tim Asia, tetapi juga dari Eropa. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan karena secara logika, jatah Asia seharusnya tetap diisi wakil Asia. Dengan format 4 tim, 2 dari Eropa dan 2 dari Asia, timnas aki-aki berpotensi mendapatkan kesempatan kedua untuk lolos ke Piala Dunia melalui jalur ini. Sementara peluang timnas Indonesia untuk ikut serta terbilang minim. Itu karena hasil yang kurang maksimal pada fase kualifikasi sebelumnya. Oke, jadi sebenarnya kita tidak bisa berharap banyak di playoff. Ini pun kalau Iran mundur ya, belum tentu juga Iran mundur dari Piala Dunia, teman-teman. Walaupun nantinya kabarnya itu Iran tidak akan dipindahkan venue-nya karena dia itu minta supaya pertandingannya itu dipindah ke negara lain gitu, jangan di Amerika karena ada konflik dia dengan Amerika. Jadi dia tidak mau ada apa-apa dengan pemain-pemainnya gitu. Nah, makanya federasinya minta untuk pindah. Cuma ya tidak ada juga yang mau terima dia. Nah, kalau sampai chaos, besar kemungkinan Iran akan mundur dari Piala Dunia. Nah, kalau Iran mundur, seharusnya yang menggantikan Iran itu negara-negara dari Asia, Oman, Uni Emirat Arab. Nah, kalau salah satu dari dua negara ini itu tidak bisa ikut atau berhalangan, maka opsi yang paling pasti yang bisa ikut itu hanya Indonesia. Jadi kalau boleh dibilang peluangnya Indonesia untuk ikut playoff tambahan itu cuma sekitar ya 1% dari 99%. Jadi agak sulit, teman-teman. Jangan pernah berharap. Kalaupun Indonesia ikut playoff berat, ya. Jadi jangan pernah berharap yang berlebihan. Kita tunggu saja gebrakan apa dari FIFA, oke? Timnas Indonesia U17 gak boleh jemawa dulu nih. Posisi kita sebenarnya masih ditempel ketat sama Vietnam. Sama-sama punya 3 poin dan selisih gol yang identik gara-gara Vietnam baru aja ngebantai Malaysia 4-0. Kalau ngaca dari performa lawan Timor Leste kemarin, masih banyak PR yang harus diberesin oleh Coach Kurniawan Dwi Yulianto dan pemain kalau mau aman di laga selanjutnya. Tapi gue rasa lawan Malaysia gak sesulit lawan Vietnam. Apalagi warga Malaysia sendiri aja ngehujat Timnas U17 mereka. Buat yang menonton pertandingannya, kalian bisa cek profil gua. Makanya nih, supporter Garuda semoga gak menghujat Garuda muda kita yang sedang berjuang. Dengan performa yang sekarang, kita bakal lolos fase grup dengan mudah gak sih? Coba drop up. Oke, kita sama-sama menang di pertandingan pertama itu 4-0. Malaysia kalah 4-0 lawan Vietnam, Indonesia menang 4-0 lawan Timor Leste. Cuma sekarang posisinya Vietnam ada di atasnya Indonesia. Nah, 3 juara grup itu pasti lolos ke semifinal plus 1 runner up terbaik. Nah, kalau Indonesia bisa kasih kalah Malaysia sebentar malam, maka Indonesia bisa naik ke puncak grup dengan selisih gol bisa 3 atau 4. Kalau Vietnam terakhir kalah juga dari kita, maka kita akan masuk sebagai juara grup. Tapi kalau kita kalah atau imbang, ya bisa jadi runner up. Ya, tapi posisi Indonesia seharusnya diuntungkan karena pertama tuan rumah, ada supporter, dan yang terakhir itu kita lawannya Malaysia terbilang mudah. Dan sebelum bertanding pun pelatihnya Malaysia itu sudah mengakui kekuatannya Indonesia. Ya, secara psikologi dia itu takut lah. Dia tahu Indonesia punya kekuatan itu setara Vietnam. Makanya dia bilang ya Indonesia kuat. Belum tentu juga mereka bisa menang lawan Indonesia. Tapi optimis lah kita bisa lolos sampai semifinal. Ya? Dean Zandbergen buka suara soal rumor keturunan Indonesia dari garis keluarga ibunya. Ia mengakui drama administrasi naturalisasi yang sedang ramai sempat membuatnya berpikir ulang. Bahkan Dean mengatakan dirinya sedikit bersyukur belum memiliki paspor Indonesia karena tidak ikut terseret masalah tersebut. Namun di sisi lain, Dean menegaskan bahwa keinginannya membela timnas Indonesia tetap sangat besar. Saya akan berbohong jika bilang saya tidak menginginkannya. Bermain untuk sebuah negara, apalagi ada keluarga dari pihak ibu saya yang tinggal di sana, itu benar-benar sebuah mimpi. Pernyataan ini jadi
disinggal bahwa peluang Dean berseragam Garuda di masa depan masih sangat terbuka lebar, meski situasi Passport Gate sempat membuatnya ragu. Oke, jadi memang Passport Gate yang diajukan sama Nak Breda waktu dihantam sama Go Ahead Eagles 6-0 itu memang buat pemain-pemain Indonesia yang abroad keturunan itu mereka agak sedikit kesulitan karena mereka harus urus perizinannya, kerja segala macam. Jadi ya syukurlah sekarang sudah selesai persoalannya dan mereka terakhir kemarin Dean James bermain, Justin Hapner juga bermain, sudah selesai lah. Nah, kita kembali ke Dean Zandbergen. Dean Zandbergen ini di divisi 2 Liga Belanda itu beberapa pekan yang lalu itu cetak hat-trick. Kemudian kalau tidak salah minggu kemarin itu cetak brace 2 gol. Nah, kalau dilihat dari ketajamannya si Dean Zandbergen ini, harusnya PSSI bergerak cepat untuk naturalisasi si Dean Zandbergen ini. Karena kita butuh nih penyerang di depan ini agak kurang kita. Sekarang kita itu hanya harap oleh Romeni di depan. Miliano Jonathan itu cedera. Kita mau harap striker lokal itu siapa? Ramadan Sananta. Ya, kemarin kan kalian lihat di FIFA Series seperti apa. Oke? Bukan berarti dia tidak bagus, tapi kurang. Nah, di lain sisi Ezra Walian itu tidak dipanggil sama sekali. Rafael Struijk apalagi sudah seperti hilang dari peredaran. Ya. Nah, yang paling pasti seharusnya ya kalau dilihat dari performa itu ya Dean Zandbergen yang harusnya dipanggil, kemudian diproses lah naturalisasi. Stop dulu lah naturalisasi back. Bosan kita lihat back terus. Harusnya kita PSSI dengarlah maksudnya masukan-masukan dari dari kita supaya naturalisasinya itu jangan back terus lah. Sekali-sekali pemain tengah, karena kita kurang juga pemain tengah. Kalau Tom Haye cedera atau Tom Haye tidak main seperti kemarin kan tengahnya itu kurang, kelihatan sekali. Depan apalagi. Ya harusnya 2 pemain lah. Dean Zandbergen kemudian Luke Vickery itu harusnya yang berpotensi lah. Siap dipakai, harusnya sesegera mungkin. Harusnya. Striker muda Belanda, Dean Zandbergen tetap punya mimpi besar membela timnas Indonesia. Meski kasus Passport Gate sempat bikin heboh di Belanda, hal itu tak menyurutkan tekadnya. Bahkan, ia mengaku justru bersyukur belum memiliki paspor saat isu itu mencuat. Pemain VVV Venlo ini punya darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Zandbergen pun terang-terangan mengaku ingin membela Indonesia. Baginya, itu bukan sekadar peluang, tapi impian besar yang ingin diwujudkan. Akankah ia jadi amunisi baru Garuda di masa depan? Oke, jadi Dean Zandbergen, kemudian Luke Vickery dan pemain-pemain yang lain. Kenapa sih mereka ngebet sekali begitu, kepingin sekali bela Indonesia? Oke, yang paling masuk akal alasannya. Ya, yang pertama, mereka itu kalau mau dilihat mereka bukan pemain grade A. Oke, itu kita harus jujur. Mereka bukan pemain grade A, khususnya Dean Zandbergen. Dia posisinya sekarang bermain di divisi 2 Liga Belanda. Oke. Dan yang lebih pasti dan yang lebih nyata main di timnas itu hanya Indonesia. Mereka punya peluang itu bukan hanya 99%, 100% pasti akan bermain itu. Iya kan, 100% akan bermain kalau mereka bela Indonesia. Nah, kalau mereka tetap bertahan untuk mau main untuk timnas Belanda, belum tentu mereka dipanggil, ya kan? Karena saingannya itu ketat, kuat, banyak pemain-pemain bagus. Contohnya lah pemain-pemain seperti Pascal Struijk itu kurang apa sih dia di Leeds United di Liga Inggris, tapi kan tidak dipanggil juga. Ian Madsen kurang apa lagi, Aston Villa pernah bermain di Borussia Dortmund juga, tapi apa tidak dipanggil juga. Apalagi pemain-pemain seperti Dean Zandbergen yang posisinya itu penyerang. Nah, kita tahu posisi depan di timnas Belanda itu banyak pemain-pemain yang bagus. Jadi opsi yang paling pasti mereka kalau mau main di timnasnya itu Indonesia. Jadi ya tidak salah juga. Selain mereka punya garis keturunan Indonesia, mereka juga punya peluang yang besar untuk starter dan bermain di timnas. Begitulah. Jadi kalau PSSI mau supaya lini depan kita lini depan kita semakin gacor, seharusnya pemain ini dipanggil, diambil lah. Jangan tunggu lama-lama. FIFA akan mengadakan playoff dadakan untuk mengganti Iran nih, Bray. Tapi permasalahannya yang ikut rame banget bukan cuma Asia aja. Aturan kan Oman, Uni Emirat Arab, timnas Indonesia. 4 negara katanya, Bray. Ada Italia juga, ada Polandia, ada Kosovo dan Denmark. Kalau gue pribadi sih gue kurang setuju ya. Yang mengundurkan diri kan itu negara dari Asia. Jatah Eropa udah penuh.
kenapa harus ikut-ikutan nih negara Eropa masuk ke kuotanya Asia? Itu yang gue nggak setuju. Tapi ini format baru kemungkinan ya, baru dipertimbangkan. Ya mana gue berharap banget timnas bakal masuk juga di dalam playoff nih, Bray. Ya mana ini playoff juga istilahnya bukan ugly qualified ya. Kalau ugly qualified kan kayak istilahnya kayak dikasih gitu. Tidak ada effortnya, tidak ada pertandingannya. Beda sama ini harus ada baku hantamnya dulu, harus melawan negara-negara yang nggak bisa dianggap remeh. Dan apabila masuk, kita juga harus bangga karena jalur ini juga jalurnya sangat-sangat susah untuk masuk. Jadi menurut lu gimana nih, Brighton? Sebenarnya ini bukan untuk Indonesianya sih, bukan untuk Polandianya, bukan untuk negara-negara lain, Oman, Uni Emirat Arab, Denmark, Kosovo, bukan. Ini sebenarnya politiknya untuk Italia, karena Italia itu sudah 3 kali beruntun tidak masuk dan tidak ikut Piala Dunia. Jadi pasar ke Italia itu besar gitu kan. Euforia penonton dari Italia itu kan besar, apalagi Indonesia. Kalian tahu lah fanatiknya supporter Indonesia itu bagaimana. Nah, dari dukungan supporter ini, itu kan FIFA-nya cuannya banyak itu. Nanti mereka dapat uang tiketnya itu kan banyak. Itu bukan hanya soal ratusan juta miliaran, itu pasti triliunan itu. Makanya kalau mereka tidak buat babak playoff tambahan, itu mereka rugi. Kalau tidak ada Italia, ya Indonesia. Kenapa? Karena mereka rasa Indonesia itu pasar. Italia itu pasar mereka untuk menghasilkan uang dari tiket supporternya. Tidak mungkin lah Indonesia bisa andainya ya masuk Piala Dunia lewat jalur babak playoff tambahan dan tidak ada orang Indonesia yang di sana. Mustahil. Dan sudah pasti kalau Indonesia masuk Piala Dunia dan itu menjadi sejarah, satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang pernah ikut Piala Dunia, maka engagement untuk FIFA di Asia Tenggara bahkan di seluruh dunia itu gila, akan disebarkan sama netizen Indonesia. Makanya kenapa mereka ada buat wacana, ingat ya, masih wacana ini untuk buat babak playoff tambahan kalau Iran mundur. Itu kalau Iran mundur. Kalau Iran tidak mundur, selesai. Tidak ada ceritanya babak playoff tambahan kalau Iran tidak mundur. Tapi kalau Iran resmi mundur dari Piala Dunia, maka sudah ada babak playoff tambahan. Ya, tapi semua tergantung dari FIFA-nya. Kalaupun Iran misalkan tidak mundur dan mereka buat babak playoff tambahan, ya itu urusannya mereka. Mungkin saja slotnya untuk Italia atau slotnya untuk Indonesia dan lain-lainnya. Kita tidak tahu. Semua masih dalam wacana. Ya karena tidak seru lah kalau tidak ada Italia. 3 tahun beruntun, 3 tahun, 3 edisi berturut-turut Italia tidak ikut. Indonesia yang hampir lolos itu pun ya tidak jadi masuk. Mereka rugi, pasarnya kuat ini 2 negara ini. Nah, kalau tidak diikut sertakan, sepertinya kurang gitu. Cuannya kurang. Tapi, semuanya berubah ketika FIFA mulai mengutak-atik skenario itu. Dalam perkembangan terbaru, muncul keputusan yang langsung bikin panas. Zona UEFA juga dimasukkan ke dalam playoff. Bukan 1 tim, bukan 2, tapi 4 sekaligus. Italia, Denmark, Polandia, dan Kosovo. Dan di titik ini, banyak orang mulai bertanya, ini sebenarnya playoff pengganti Iran atau mini turnamen lintas benua? Karena secara struktur ini sudah berubah total. Awalnya sederhana, Asia melawan Asia. Sekarang, Asia harus bertarung dulu, Eropa juga bertarung dulu, lalu pemenangnya saling bunuh di akhir. Berarti 4 negara dari benua Eropa itu mereka baku hantam dulu. Siapa yang poinnya tertinggi akan masuk di jalur terakhir atau babak terakhir. Nah, di Asia juga sama, 3 negara saling baku hantam. Siapa yang poinnya paling banyak baru masuk babak terakhir. Nah, di babak terakhir yaitulah laga hidup mati. Siapa yang menang di sana, maka dia yang akan isi slot yang belum penuh itu. Ya, sebenarnya bagus juga, cuma kan begini sebenarnya. Ini kan slotnya Asia. Ya toh, bukan Eropa. Lain halnya kalau negara Eropa yang mundur. Ini kan negara dari Asia yang mundur, harusnya ya slotnya untuk Asia lah. Oman, kemudian Uni Emirat Arab, Indonesia. Kalau Irak sudah lolos, ya kan, kemarin kasih kalah Bolivia, lolos dia. Ya toh? Kemudian Arab Saudi juga sudah lolos. Nah, dari grup yang ada yang tidak lolos kan cuma 3 negara. Indonesia, Oman, Uni Emirat Arab. Harusnya ya 3 negara ini saja yang bertarung, yang harus lolos ke Piala Dunia kalau dibuat begitu.
Cuma ya sekali lagi bro, ini bukan pasar untuk ke Asia sebenarnya. Ini hanya politik untuk Italia supaya Italia bisa lolos. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.